Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Muhammad Azam, kelas 8 B1 sore Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori sosiologi hukum. Teori sosiologi hukum bersifat komprehensif, yaitu memberikan penjelasan yang bersifat teknis yang melibatkan konteks yang luas karena penjelasannya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti masalah sebab musabab, asal-usul sosial, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan sosiologis yang hanya dapat dijelaskan secara sosiologis dan tidak dapat dijawab secara dogmatis yang hanya mengutip peraturan perundang-undangan. Teori sosiologi hukum memberikan jawaban terhadap masalah-masalah hukum dalam masyarakat yang telah gagal dijawab oleh teori hukum yang legal positivistik, sehingga menyebabkan orang mengajukan pertanyaan lebih mendalam dan lebih jauh daripada sebatas formal yuridis belaka yang masuk ke dalam sebab-sebab sosiologis dengan melakukan kajian sosiologis terhadap hukum dan tidak hanya berkutik pada doktrin, asas, dan pasal-pasal perundang-undangan. Nah, di sini ada karakter teori. Di sini saya akan menjelaskan karakter teori sosiologi hukum. Di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama, sistemik, bahwa masyarakat dan fenomena sosial tersusun dalam sebuah sistem yang terintegrasi secara menyeluruh baik. Yang kedua, equilibrium oriented, bahwa berbagai teori sosiologi mengajarkan bahwa perkembangan masyarakat menuju ke sebuah keseimbangan. Dan yang ketiga, fungsional, bahwa dalam masyarakat dan fenomena sosial terdapat fungsi dari faktor-faktor yang mendasarinya, yang merupakan cerminan dari masalah, sistem, kebutuhan primer, residu, sifat, dan tekanan demografi. Selain itu juga ada teori yang berkaitan dengan teori sosiologi hukum. Seperti sebelumnya, saya akan juga menjelaskan hanya 3. Yang pertama, teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa hukum harus bebas dari anasir non-hukum seperti psikologi, sosiologi, etika, dan politik. Teori hukum murni memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya, yang membentuk suatu sistem hierarki norma hukum dengan puncak Grundnorm. Yang kedua, teori positivisme yang dikemukakan oleh John Austin, bahwa karakter hukum yang terpenting terletak pada sifatnya yang imperatif, di mana hukum merupakan perintah penguasa yang dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi. Dan yang ketiga, teori utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang banyak. Selain itu juga ada teori-teori sosiologi hukum menurut Satipjo Raharjo, bahwa mengemukakan teori sosiologi hukum memberikan penjelasan terhadap kenyataan dalam masyarakat, apakah itu berupa kondisi-kondisi sosial maupun historis. Selain Satipjo, di sini juga ada Weber menyebutkan dengan istilah interpretative understanding yang merupakan dengan optik sosiologi hukum yang bertujuan untuk memahami perilaku sosial dengan menjelaskan sebab-sebab, perkembangan, dan efek-efek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ya. Di sini juga ada beberapa teori juga, ada 3. Yang pertama, teori klasik, teori makro, dan teori empirik. Teori klasik dikemukakan oleh teori klasik dikemukakan oleh Eugen Ehlins, seorang ahli sosiologi hukum pada era klasik, dengan karyanya berjudul Fundamental Principles of the Sociology of Law.
yang terkenal dengan konsep living law yang berbeda dengan pemikiran sosiologis sebelumnya seperti mazhab sejarah yang bersifat metafisis dengan subjek individu yang abstrak. Maka Ehrlich mengemukakan pemikirannya tentang sosiologi hukum dengan membahas hubungan antara hukum dan kelompok sosial. Dan kedua, teori makro yang menjelaskan hubungan atau kaitan antara hukum dengan bidang-bidang lain di luarnya, seperti budaya, politik, dan ekonomi. Yang dengan pembahasannya tersebut dalam memberitahu letak atau tempat hukum adalah dalam konteks yang lebih luas, yaitu hukum tidak dapat dibicarakan terlepas dari faktor-faktor tersebut, dapat di mana hukum memiliki habitat dan kenyataan yang tidak ditinggalkan dalam kajian sosiologi hukum. Dan yang ketiga itu ada teori empirik. Teori ini menjelaskan fakta dan hanya fakta itu saja yang boleh menjadi bahan proposisi yang menegaskan hubungan antar hukum dan berbagai aspek kemasyarakatan, yaitu stratifikasi, morfologi, kultur, organisasi, atau kontrol sosial. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.